Oke, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah saga kosmik yang tersembunyi di balik kitab suci. Tentang perang, pemberontakan, dan takdir dari penciptaan itu sendiri. Jadi, inti dari kepercayaan Abrahamik itu sebenarnya adalah ini. Konflik abadi antara kebaikan dan kejahatan. Dan ini bukan sekedar cerita loh. Ini adalah sebuah drama ilahi yang menurut sumber-sumber ini benar-benar membentuk realitas kita dan jadi akar dari semua penderitaan di dunia. Yuk, kita mulai dari awal. Babak 1, Perang di Surga. Katanya nih, semua penderitaan di planet kita itu akarnya dari sini. Dari sebuah pertempuran kuno yang terjadi jauh sebelum manusia diciptakan. Nah, biar kita paham perang ini, kita harus tahu dulu gimana cara kerja Tuhan dalam tradisi ini. Jadi, dia itu nggak turun tangan langsung. Sebaliknya, dia itu punya semacam manajer-manajer alam semesta, yaitu para malaikat agung. Merekalah yang jadi tangan, wajah, dan suara Tuhan yang menjalankan semua urusan penciptaan. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua, kelahiran neraka. Di sini nih kita bakal lihat asal-usul si tokoh antagonis utama dan gimana ceritanya kejahatan itu sendiri bisa lahir ke dunia. Ini adalah momen krusial yang mengubah segalanya. Dan yang paling ironis, si tokoh jahat ini awalnya justru bukan diciptakan untuk jadi jahat. Sebaliknya, dia itu yang paling kuat, paling dekat sama Tuhan, bisa dibilang kesayangannya. Namanya aja Azazil, yang artinya yang terkasih oleh Tuhan. Dia itu manajer penciptaan. Kejatuhannya itu terjadi lewat 4 langkah penting. Pertama, dia ditugaskan untuk menciptakan langit dan bumi. Keren kan? Tapi disinilah masalahnya dimulai. Kesombongan mulai merasuki hatinya. Dia mikir, siapa sih yang lebih hebat dari gue? Nah, pikiran itu memicu murka Tuhan yang langsung mengirim bola api keciptaannya. Dan dari api pemberontakan inilah neraka lahir. Bukan sebagai tempat ya, tapi sebagai konsekuensi dari penolakan itu. Nah, perang kosmik ini nggak cuma berhenti di alam spiritual. Justru dampaknya itu benar-benar membentuk dunia fisik kita, mengubah dunia yang seharusnya jadi surga, malah jadi medan pertempuran abadi. Akibatnya, jadi ada 2 alam yang kontras banget. Di satu sisi, ada alam surgawi yang spiritual, tempat di mana semuanya sempurna. Kehidupan, pengetahuan, dan kedamaian. Tapi di sisi lain, ada dunia kita yang fana, yang penuh dengan kematian, penderitaan, dan pemberontakan. Dunia kita ini pada dasarnya adalah cerminan dari pemberontakan itu. Sumber-sumber ini bahkan ngasih gambaran yang, gelap banget. Realitas kita digambarkan cuma sebagai lapisan tipis di atas tong sampah yang disebut api neraka. Kebayang nggak? Kita ini seolah-olah hidup di ujung tanduk, di atas proses pembusukan yang apinya bisa melahap kita kapan saja. Tapi, tenang, ceritanya nggak berakhir dengan putus asa. Kita masuk ke babak keempat, perhitungan terakhir. Disinilah ketegangan memuncak saat pertempuran akhir yang sudah diramalkan dari dulu akhirnya akan terjadi. Garis waktu akhir zamannya tuh udah jelas. Awalnya, Lucifer alias Iblis dikasih waktu untuk berkuasa. Tapi waktu itu ada batasnya. Klimaksnya adalah saat sang juara dari Tuhan datang. Setelah itu, Lucifer ditangkap dan dibantai. Kerajaannya hancur. Dan akhirnya, pemulihan. Bumi akan kembali menjadi surga dan api pembusukan itu akan padam. Kalau di tradisi Islam, lebih spesifik lagi nih. Sang juara ini namanya Al-Mahdi. Diceritakan kalau dia bakal menemukan Lucifer yang lagi sembunyi karena udah tahu bakal kalah, lalu langsung mengeksekusinya, benar-benar mengakhiri pemerintahannya untuk selamanya. Nah, kalahnya si iblis ini kan jadi menimbulkan pertanyaan besar. Ini yang membawa kita ke babak terakhir, pengganti iblis. Siapa yang bakal bangkit untuk ngambil alih posisinya? Jadi, ini pertanyaan utamanya. Kalau Lucifer, si manajer penciptaan, udah dikalahkan, terus siapa dong yang gantiin? Nggak mungkin kan posisi sepenting itu dibiarkan kosong begitu saja? Dan ternyata ada jawabannya. Tradisi Yahudi Kristen memang bilang kalau posisi itu harus diisi. Perlu ada pengganti yang akan mengambil alih manajemen alam semesta atas nama Tuhan. Jawabannya adalah Metatron. Siapa dia? Menurut sumber-sumber ini, Metatron itu dulunya manusia biasa namanya Henok. Dia diangkat ke surga, diubah menjadi malaikat agung dengan satu tujuan spesifik, menggantikan Lucifer dan memulihkan tatanan ilahi. Saking pentingnya, Metatron ini punya banyak gelar.
Dia disebut Yahweh kecil, karena dia itu seperti perpanjangan tangan Tuhan. Dia juga disebut Sang Pemuda, karena dia malaikat paling baru yang asalnya dari manusia. Tapi, dari semua gelar itu, ada satu yang paling penting, dan jadi benang merahnya, anak manusia. Nah, ini yang paling keren. Gelar anak manusia ini ternyata ada di 3 agama Abrahamik sekaligus, di Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Gelar ini selalu menunjuk ke satu sosok, penyelamat di akhir zaman yang bakal mengalahkan kekuatan kegelapan. Jadi, semua cerita yang berbeda-beda itu ternyata nyambung jadi satu kisah besar yang utuh. Jadi, sampailah kita di ujung penjelajahan ini dengan satu pertanyaan besar yang tersisa. Semua tradisi sama-sama menantikan datangnya sosok ini. Semua setuju dia akan datang untuk mengalahkan kejahatan. Pertanyaannya sekarang, siapa dia sebenarnya? Identitas asli anak manusia ini mungkin adalah misteri terbesar dari saga kosmik ini, sebuah jawaban yang mungkin baru akan terungkap di akhir zaman itu sendiri.